Mau hidupmu lebih nyaman dan bahagia? Lakukan hal-hal ini. Ada beberapa hal yang bisa membuat hidup kamu itu menjadi menderita, mengenaskan, selalu sedih, selalu kecewa. Dan agar hal itu tidak terjadi, kamu perlu melakukan beberapa hal ini. Yang pertama adalah jauhi atau putuskan hubungan dengan orang-orang yang toksik. Tidak perlulah saya jelaskan apa itu orang yang toksik. Kamu pasti tahu sendiri. Jika kamu bersama dia itu setiap habis ketemuan itu kamu merasa sebel, setiap kamu habis ketemuan kamu merasa jengkel, setiap habis ketemuan sama dia itu kamu jadi mangkel. Nah, itu berarti dia itu toksik. Putuskan hubungan dengan dia, jauhi dia, nggak usah jalin komunikasi. Lebih baik putus silaturahmi daripada kamu hidup menderita seumur hidupmu. Yang kedua, jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain. Bagi sebagian orang, perkataan orang lain itu lebih penting daripada dirinya sendiri. Perkataan orang lain bisa mendefinisikan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah pendapat kamu tentang diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah merasa cukup dengan diri kamu sendiri, maka kamu tidak harus terlalu memikirkan perkataan orang lain, karena sejatinya yang hidup dengan kamu adalah diri kamu sendiri. Karena sejatinya yang paling peduli terhadap kamu ya kamu sendiri, bukan orang lain. Yang harus menjalani hidupmu, yang harus membuat keputusan, yang harus merasakan akibat dari keputusan yang kamu buat adalah diri kamu sendiri. Orang lain sebenarnya gak seperhatian itu kok sama kamu. Jadi janganlah terlalu memikirkan perkataan orang lain jika hal itu hanya bisa membuat kamu merasa kurang, merasa sedih, merasa buruk. Dan yang ketiga, jangan suka membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan di sini adalah membandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain, membanding-bandingkan anak kamu dengan anak orang lain, membanding-bandingkan suami kamu dengan suami orang lain. Membanding-bandingkan akan membuat kamu hanya melihat kekurangan dalam diri kamu dan melihat kelebihan dalam orang lain. Membanding-bandingkan sering dilakukan kalau tidak untuk dirinya sendiri ya. Bandingin suaminya, suaminya dia loh kayak gitu, kok kamu kayak gitu sih ya. Tuh. Anaknya orang itu loh nilainya bagus, kok kamu gitu sih. Anaknya orang itu loh udah bisa gini, udah bisa gitu, udah bisa gonong. Tapi kok kamu gak bisa sih? Dibanding-bandingin itu nggak enak bunda. Jadi janganlah bunda membanding-bandingkan diri bunda, suami bunda, anak-anak bunda, keluarga bunda dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Lakukan saja yang terbaik, lihat kebaikan dan kelebihan yang bunda miliki, suami bunda miliki, anak-anak bunda miliki, dan dukung kelebihan-kelebihan atau kebaikan tersebut daripada membanding-bandingkannya dengan orang lain. Dibanding-bandingkan itu bisa membuat trauma dan luka batin loh bunda. Meskipun bunda lakukan untuk diri bunda sendiri, apalagi kalau bunda lakukan untuk anak-anak bunda banding-bandingin. Itu bisa jadi trauma, luka batin dan membuat anak itu merasa tidak disayangi. Jadi hindari melakukan hal itu ya bunda ya. Dan yang terakhir ya, keempat ya, banyak-banyaklah bersyukur. Diakui atau tidak, setiap hari kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Padahal kita semua tahu bahwa keluhan, kata-kata yang buruk, dan lain sebagainya itu hanya akan mendatangkan energi negatif, hanya akan mendatangkan keburukan. Sebaiknya kita udah tahu bahwa dengan bersyukur, kita akan merasa lebih tenang, hati lebih nyaman, nikmat kita juga akan ditambah, dan itu akan mendatangkan kepada kita lebih banyak kebaikan. Tapi pada prakteknya, kita ternyata lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Itulah kenapa kita selalu merasa kurang, kita selalu merasa tidak bahagia, kita terlalu merasa tidak nyaman, hidup kok gini-gini aja. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita sedang berada dalam posisi di mana kita tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Jadi kalau mau hidup lebih nyaman, lebih tentram, lebih bahagia, coba lebih banyakin syukurnya daripada ngeluhnya. Itu aja pesan dari saya. Bye-bye.